Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNK Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini, Kak Kevin akan membahas soal nomor 7. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, kemudian ditanya nih, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk ke dalam risiko berinvestasi dalam produk saham. Oke, kita analisis satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu tidak mendapatkan dividen. Nah, dividen ini merupakan suatu bagian ketika perusahaan itu memperoleh laba bersih, memperoleh net profit pada suatu periode berjalan, maka biasanya laba tersebut akan diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi dari laba tersebut akan biasanya dialokasikan sebagian untuk laba ditahan dan sebagiannya lagi untuk dividen. Nah, salah satu keuntungan dalam berinvestasi dalam saham yaitu memperoleh dividen pada setiap periode tertentu. Namun, ada kalanya para pemegang saham juga pada suatu periode tidak mendapatkan dividen akibat kalau misalkan perusahaan tersebut memperoleh kerugian pada periode yang berjalan, sehingga perusahaan tersebut tidak akan memberikan dividen terhadap para pemegang saham. Nah, dari penjelasan kakak barusan berarti dapat kita simpulkan nih, bahwa pernyataan nomor 1 itu merupakan salah satu risiko dalam berinvestasi dalam saham. Kemudian yang kedua, yaitu potensi suku bunga mengalami kenaikan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, pilihan nomor 2 ini berkaitan dengan produk obligasi. Jadi ketika suatu suku bunga, misalkan tabungan atau deposito itu naik, maka biasanya nilai kupon yang akan diterima dari obligasi akan mengalami penurunan. Dia mempunyai korelasi yang negatif berbanding terbalik. Sehingga untuk opsi nomor 2 ini merupakan risiko dari berinvestasi dalam obligasi. Jadi dia bukan risiko dalam investasi saham. Kemudian yang ketiga, yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, opsi yang nomor 3 ini berkaitan dengan reksadana. Jadi, reksadana itu merupakan suatu kumpulan dari portofolio di mana para manajer investasi akan mengelola uang yang nasabah investasikan dalam reksadana ini ke dalam beberapa produk investasi. Misalkan reksadana pasar uang atau reksadana campuran, yang mana dana yang kita investasikan tersebut itu akan dikelola oleh manajer investasi untuk sebagian misalkan dialokasikan dalam bentuk obligasi atau misalkan dalam bentuk saham. Jadi dia tidak terbatas hanya pada salah satu saham spesifik. Misalkan kalau kita berinvestasi dalam saham, contoh kita ingin membeli saham BBCA sebanyak 2 lot, maka kita fokus hanya di saham BCA. Namun kalau dalam reksadana, misalkan kita ingin investasi dalam reksadana saham nih, maka saham yang dibeli oleh manajer investasi dengan menggunakan dana kita atau uang yang kita investasikan itu tidak terbatas pada saham BCA saja, tapi juga bisa misalkan dia investasikan juga di saham Telkomsel atau misalkan di saham Bareksa, BSSL atau saham-saham lainnya. Jadi dia tidak
terbatas pada salah satu saham yang spesifik. Jadi dia mengumpulkan dana yang terkumpul dari kumpulan para nasabah untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai produk. Nah, salah satu resikonya adalah kekurangan nilai unit penyertaan. Ketika misalkan saham BCA mengalami penurunan, otomatis nilai uang yang kita investasikan akan mengalami penurunan. Nah, ini yang dimaksud dengan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, ini berkaitan dengan risiko dalam investasi di reksadana. Kemudian yang keempat, itu capital loss. Nah, capital loss ini merupakan suatu kondisi ketika harga jual dari suatu produk investasi itu lebih rendah dibandingkan dengan harga beli produk tersebut. Misalkan mula-mula kita membeli satu lot saham BCA senilai Rp9.000 per lembarnya. Kemudian saat kita ingin jual, ternyata harga pasaran yang berlaku mengalami penurunan, misalkan menjadi 8.500 per lembar. Otomatis, kita akan mengalami kerugian sebanyak Rp500 per lembar, dikalikan dengan jumlah lot yang kita miliki. Nah, itu yang disebut dengan capital loss. Nah, jadi capital loss ini merupakan salah satu risiko dalam berinvestasi dalam saham, ketika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Yang kelima, yaitu terjadi likuidasi perusahaan. Nah, ini juga berkaitan dengan salah satu risiko dalam berinvestasi dalam saham. Likuidasi artinya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, investor selaku para pemegang saham akan menempati posisi di bawah kreditor atau pemegang obligasi. Sehingga jika sebuah perusahaan bangkrut, maka perusahaan tersebut akan menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditor dan pemegang obligasi terlebih dahulu. Jadi mereka lebih diprioritaskan. Baru terakhir, memenuhi kewajiban untuk para pemegang saham. Kalau misalkan ternyata dananya itu tidak cukup, maka ini akan menjadi suatu risiko yang sangat besar bagi para pemegang saham. Makanya opsi nomor 5 ini merupakan risiko dalam berinvestasi dalam produk saham. Berarti untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat adalah 1, 4, dan 5. Itu pilihan yang D. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 7. Dan kita jumpa lagi di pembahasan soal video-video berikutnya.